Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irhama Nuraniah, mahasiswi dari Universitas Islam Depok, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam dengan NIM 253196. Riset menunjukkan masyarakat Indonesia memiliki minat baca dan literasi yang sangat rendah, meskipun tingkat literasi dasar memang cukup tinggi. Nah, karena rendahnya minat baca yang hanya 1 dari 1.000 orang rajin membaca menurut UNESCO, dan pemahaman isi bacaan itu dipengaruhi oleh kurangnya akses, budaya yang kurang mendukung, serta dominasi hiburan digital seperti gadget. Nah, di tengah derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan teknologi, bagi mereka yang lebih banyak membaca daripada sebelumnya, ada satu pertanyaan, apakah semua yang mereka baca benar-benar dipahami? Dan lebih jauh lagi, apakah setiap informasi yang diterima membawa kita pada kebenaran dan kebijaksanaan? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya agama Islam sejak wahyu pertama turun telah menegaskan pentingnya membaca, berpikir, dan juga memahami. Bahkan perintah pertama yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW itu bukanlah tentang ritual ibadah, melainkan sebuah ajakan intelektual. Apa itu? Iqra, bacalah. Oke, oleh karena itu dalam video presentasi ini saya akan mengangkat tema literasi dan berpikir kritis di era digital dengan menelaah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Harapannya pembahasan ini tidak hanya menambah pemahaman kita terhadap Al-Quran, tetapi juga menjadi refleksi bersama tentang bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap di tengah banjirnya informasi digital saat ini. Menurut saya sih, tema ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, di mana arus informasi begitu cepat, namun tidak selalu disertai dengan sikap kritis dan pemahaman yang benar. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan ayatnya. Adapun ayat yang akan dibahas, sebagaimana saya tadi sampaikan, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Saya bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Terjemahan dari ayat tersebut adalah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, kurang lebih seperti itu artinya ya teman-teman. Dari ayat 1-5 tersebut, saya mengumpulkan beberapa kosakata yang menurut saya penting. Di antaranya, kata yang pertama adalah Iqra, yang secara makna berarti bacalah, kalimat perintah. Tapi tidak hanya membaca teks yang dimaksudkan itu, tetapi juga membaca realitas, situasi, dan juga fenomena kehidupan. Itu maksud dari kata Iqra. Adapun kosakata yang kedua yaitu al-qalam, yang secara bahasa berarti pena. Pena merupakan simbol dari ilmu pengetahuan, simbol dari literasi dan juga dokumentasi ilmu. Kata yang ketiga allama, yang artinya mengajarkan. Maksudnya allama itu mengajarkan kan, yang menunjukkan bahwa sumber dari segala ilmu itu sejatinya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kosakata yang terakhir yang saya ambil yaitu kata malam ya'lam, artinya apa yang tidak diketahuinya, yaitu mengisyaratkan keterbatasan manusia dan pentingnya proses belajar berkelanjutan. Jadi manusia itu punya apa sih? Dari awalnya juga emang kita tidak punya apa-apa. Sumber segala ilmu dari Allah. Awalnya kita nggak tahu apa-apa.
Oke teman-teman, dari ayat yang sudah saya bacakan tadi, sekarang kita masuk ke pembahasan analisis penafsirannya. Jadi, menurut para mufasir seperti Ibnu Katsir, ayat ini merupakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi fondasi peradaban Islam. Nah, kata yang pertama itu kan Iqra, yang merupakan kata perintah. Perintah Iqra itu menunjukkan bahwasanya Islam merupakan agama ilmu. Bahkan wahyu pertama pun tidak berbicara tentang ibadah ritual, melainkan tentang membaca dan belajar. Adapun kata kolam menandakan pentingnya literasi dan juga pencatatan ilmu. Dalam konteks tafsir, pena itu bukan hanya sekedar alat tulis saja, tetapi pena merupakan simbol dari peradaban, transfer ilmu, dan juga tanggung jawab intelektual. Nah, teman-teman, ayat ini juga menegaskan bahwasanya ilmu itu harus membawa manusia kepada kesadaran akan Tuhannya, akan rohnya, bukan hanya sekedar kecerdasan tanpa nilai, seperti itu ya. Nah, jika kita kontekstualisasikan dengan kondisi saat ini, ya teman-teman, ayat ini tuh sangat relevan dengan era digital dan media sosial. Saat ini manusia rajin membaca, tetapi belum tentu memahami dan menyaring informasi dengan benar gitu ya. Banyak berita bohong, ujaran kebencian, dan juga informasi yang menyesatkan. Yang tersebarnya itu begitu cepat gitu ya. Nah, kenapa sih hal-hal seperti itu tuh gampang banget terjadi? Faktornya apa? Simple, karena kurangnya sikap kritis dari kita sendiri. Perintah Iqra di era digital ini itu berarti membaca dengan akal dan juga etika, memverifikasi sebelum membagikan, sebelum men-share, menggunakan teknologi untuk kebaikan dan dakwah. Kita harus pinter-pinter ya. Dengan demikian, sudah seharusnya nih seorang muslim itu tidak hanya sekedar melek digital, tetapi juga cerdas, kritis, dan juga bertanggung jawab secara moral. Seperti itu teman-teman. Setelah kita memahami makna ayat, kosakata penting, serta penafsiran dari surah Al-Alaq, kita juga perlu mendalami pesan moral dan relevansi ayat-ayat yang ada di dalam surah Al-Alaq tersebut dalam kehidupan kontemporer. Surah Al-Alaq itu bukan hanya ayat pertama yang turun, tapi juga menjadi fondasi peradaban Islam. Wahyu ini turun dalam kondisi Nabi Muhammad SAW belum bisa membaca dan menulis. Namun justru perintah pertama yang disampaikan itu adalah membaca. Hal ini mengandung pesan bahwa membaca dan belajar itu dalam Islam tidak terbatas pada teks tertulis saja, melainkan cakupannya itu meliputi membaca alam semesta, membaca realitas sosial, membaca diri sendiri, atau bahkan membaca tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat yang berbunyi alladzi 'allama bil qalam menunjukkan bahwa alat tulis pena itu memiliki kedudukan yang sangat penting. Pena merupakan simbol dari dokumentasi ilmu, transfer pengetahuan lintas generasi peradaban manusia. Nah, dalam tafsir ulama disebutkan bahwa Allah tidak hanya mengajarkan ilmu saja, tetapi juga cara menjaga dan mengembangkan ilmu tersebut. Inilah yang membedakan ilmu yang diberkahi gitu ya, dengan ilmu yang hanya menjadi sebatas informasi saja. Pada ayat yang berbunyi Allamal insana ma lam ya'lam menegaskan bahwa manusia itu pada dasarnya tidak mengetahui apapun, dan semua ilmu yang dimiliki adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pesan ini tuh mengajarkan untuk kerendahan hati, bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya sih semakin sadar akan keterbatasannya. Pada ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup.
Ini merupakan kritik tajam terhadap kesombongan manusia akibat ilmu, kekuasaan, ataupun teknologi. Nah, dalam konteks modern, ayat ini tuh sangat relevan ketika keadaannya ilmu digunakan tanpa nilai moral. Yang membuat teknologi itu membuat manusia merasa tidak membutuhkan Tuhan. Al-Quran mengingatkan bahwa ilmu tanpa iman dapat menjadi sebab kehancuran, bukan kemajuan gitu ya. Oke, dari pembahasan yang sudah saya sampaikan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 itu mengajarkan bahwa ilmu itu fondasi kehidupan. Literasi harus disertai nilai-nilai ketuhanan. Berpikir kritis juga bagian dari iman. Semoga kita menjadi generasi yang tidak hanya pandai membaca saja, tapi juga bijak dalam memahami dan juga mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.